Welcome to Artocles. Saya mau tahu dong kira-kira teman-teman di sini kemarin liburan long weekend pada jalan kemana bersama keluarga? Atau di rumah aja karena 2 minggu lalu baru selesai libur lebaran jadi berusaha untuk berhemat? Boleh kasih tahu saya di kolom komentar ya sambil menyimak kasus mengagetkan berikut ini. Hidup mewah bergelimangan harta adalah masa lalu yang dijalani oleh Porga Vicet saat tumbuh besar di kota Siem Reap, negara Kamboja. Gadis kelahiran tahun 88 ini lulusan Akademi Keperawatan dan sempat hampir menikah dengan pria yang lebih tua kaya raya. Namun batal karena calon suaminya ternyata sudah punya 2 istri. Jadi orang tua Porga tidak memberi restu kalau putrinya harus menjadi istri ketiga. Padahal dia mah oke aja waktu itu. Soalnya Porga sempat mikir bahwa calon suaminya kan tajir, jadi bisa memperbaiki ekonomi keluarga yang sudah bangkrut sejak bapaknya sakit-sakitan. Akhirnya kemudian cuma bisa ikhlas dengan kejombloan, lalu kerja sebagai perawat di poliklinik Kema yang ada di ibu kota Phnom Penh sejak 2012, jauh dari ayah, ibu, serta adik-adiknya. Beberapa kali coba menjalin cinta dengan pria baru, namun nasibnya belum beruntung karena pada Mokondo. Tahun 2017, Porga berhubungan secara diam-diam dengan petinggi yayasan polikliniknya meski beda usia terpaut 20 tahun. Lelaki itu sempat membawanya ke negara Thailand selama 2 bulan untuk liburan dan saling enak-enakan. Sampai kemudian ketahuan oleh istri si pria yang langsung melabrak kedua orang tua Porga di kota Siem Reap. Perawat tersebut dipolisikan karena main sama suami orang dan si lelaki juga mendekam selama 4 hari di penjara akibat kenakalannya. Mediasi dan damai pun terjadi, namun Porga dipecat lalu namanya mulai di blacklist di beberapa rumah sakit. Porga ngerasa kesel karena setelah kejadian kemarin sulit sekali dapat kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sekarang mah udah susah buat pamer barang mewah dan hidup glamor karena pacar gelap sebelumnya sering ngasih uang dan memperlakukan bagai ratu. Sekarang mah boro-boro, tabungannya aja habis, makin tipis, dan tiap hari permasalahan di rumahnya pasti pusing. Kira-kira makan gak ya hari ini? Bapaknya jualan gas dan ibunya dagang beras, tapi Porga males ngerjain yang begitu karena dulu sempat sombong pada tetangga sebab berhasil punya gelar perawat. Sampai akhirnya dapat lowongan di internet untuk menjadi pengasuh di sebuah panti jompo. Langsung melamar meski tahu job desk-nya di tempat begituan harus penuh kesabaran dan ketelitian. Pada bulan September 2018 setelah berulang tahun yang ke-30, langsung aja Porga balik ke kota Phnom Penh, ikut wawancara, lalu diterima sebagai salah satu perawat di panti jompo Hospicare Olympia City. Kesabarannya sangat teruji dengan tingkah manja, cerewet, bahkan pola hidup jorok para manula di sana. Dia mikir yang penting gajinya lumayan, bisa keluar dari kampung halaman, tidak lagi tidur berdesak-desakan sama adik-adiknya di kamar yang gerah. Salah satu pasien yang menjadi tanggung jawab Porga mulai 1 Januari 2019 adalah seorang kakek berusia 70 tahun bernama Kimara Moni Sopea yang juga seorang tunawicara. Tidak bisa bicara namun dapat mendengar. Lelaki tersebut dulunya bekerja pada Departemen Pemerataan Pembangunan Negara Kamboja, lalu mengalami kecelakaan hebat di tahun 2016 yang membuatnya bisu dan memaksanya menggunakan kursi roda. Wajahnya pun terlihat selalu merengut. Menurut cerita dari suster lainnya, Pak Kimara pernah menulis curhatan panjang di sebuah buku bahwa anak-anaknya ngebuang dia ke panti setelah berebut harta warisan yang banyak. Dia marah sama putra dan putrinya yang dianggap tidak bisa membalas budi. Sudah tua dan cacat malah dicampakkan, harusnya diurus. Begitulah dia mendeskripsikan posisinya yang sekarang. Sementara setelah menjaga Pak Kimara selama sebulan, nampaknya Porga
Porga mulai kesal sebab lelaki tua tersebut kalau makan pasti berantakan. Pipis dan BAB juga sembarangan sampai bikin mual berhari-hari dan muntah. Pernah juga diajukan pada kepala panti supaya menghandle pasien lain, tapi mana boleh pilih-pilih. Semua penghuni wajib bisa ditangani secara baik dan profesional karena memang digaji untuk melakukan tugas tersebut. Pertengahan bulan Februari 2019 saat Valentine, ternyata salah satu anak dari Pak Kimara datang menjenguk bernama Vanak Monisopea bersama istrinya, Yuki. Mereka sudah memiliki seorang putra, tapi waktu itu nggak dibawa ke sana. Pasangan ini yang dulu mengantarkan Kimara ke panti jompo, membayar bulanannya, dan paling sering nelpon nanyain kabar. Anak-anak lainnya pada cuek meskipun menurut si kakek, itu mah sama aja. Si Vanak dan istrinya juga pelit dan sombong, perhitungan dan suka menyiksa dulunya. Namun menurut cerita Yuki, mertuanya emang bawel dan suka menjelek-jelekan keluarga sendiri. Jangan pernah percaya dengan omongannya, karena mereka kalau nggak sayang mana mungkin segala kebutuhan Ipanti dipenuhi. Alasan kenapa menempatkan Kimara di sana, ya karena nggak ada yang jaga sebab Vanak dan istrinya kan kerja. Kimara pun suka kabur dari rumah ke jalanan, takutlah ketabrak. Di rumah sendirian gak ada temen yang ngobrol. Kalau di panti kan ada rekan sebaya yang bisa diajak cerita atau sekedar main catur. Ada suster juga yang bisa mengawasi 24 jam serta mengingatkan untuk minum obat. Bahkan karena tahu Porga yang mengurus mertuanya, si Yuki belak-belakan pada wanita itu bahwa warisan Kimara masih banyak tersimpan. Jadi bohong kalau lelaki itu curhat anak-anaknya rebutan harta serta menghambur-hamburkan uangnya. Semua masih ada, tapi emang diatur sama Vanak supaya bisa bayar perawatannya, atau semisal nanti Kimara udah sehat niat nikah lagi atau nambah anak, akan dikasih itu duit buat keturunannya yang baru. Si bapak aja yang terlalu overthinking, kepengen megang duit sendiri. Buat apa coba? Lawang berjalan dan ngomong aja kesusahan. Mungkin apa yang diceritakan oleh Yuki dan Vanak membuat Porga mikir seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh kakek tersebut. Dia udah lama jadi PNS bidang pemerataan pembangunan, pasti harta dan asetnya melimpah. Apalagi kalau dulu sempat korupsi, bisa-bisa tabungannya tumpah-tumpah dan isi rekeningnya berdicit-dicit. Bahkan pada suatu malam di akhir bulan Februari, perawat tersebut menyenderkan kepala Pak Kimara di bahunya sambil berkata-kata halus supaya lelaki itu merasa dekat. Beberapa minggu kemudian, Kimara mulai membuka hati dan curhat di atas kertas kepada Porga mengenai kegelisahannya, mengenai uangnya yang banyak tapi nggak tahu disimpan di mana oleh anak-anaknya, serta keinginannya pulang karena kangen untuk ketemu dengan para cucu. Pertengahan bulan Maret, Porga mulai sering ngajak kakek tersebut keluar dari panti untuk jalan ke taman, jalan ke perbukitan dan ke beberapa restoran kecil untuk makan serta mencari angin sejuk. Bahkan diajakin juga ke pasar malam supaya pikirannya segar dan tidak bosan dikurung dalam panti. Pokoknya makin akrab sampai sering selfie berduaan yang bikin Kimara semakin nyaman berada di samping suster itu, sebab perawat lainnya nggak pernah memperlakukannya begini. Pada hari Rabu tanggal 3 April 2019, secara diam-diam suster Porga masuk ke kamar Pak Kimara sambil membisikkan kata bahwa dirinya rela dijadikan pacar oleh lelaki tersebut, bahkan rela sampai nikah. Asalkan janji setelah itu dikasih uang yang banyak dan hidup enak, karena jujur, Porga udah gak tahan tinggal di panti. Baru 3 bulan aja terasa capek dan jijik mengurus manula lainnya. Kalau ngurus Pak Kimara mah masih oke lah, asalkan imbalannya setimpal. Ternyata lelaki tersebut menggeleng keras kepalanya, berarti tidak mau. Beberapa hari kemudian Porga mulai kesal karena mikir kok cantik-cantik begini ditolak. Kimara nggak pernah ngaca apa ya, tampangnya udah kisut kayak jeruk purut kejemur matahari, tapi sok-sokan jual mahal. Makanya 3 hari kemudian dia ngasih penawaran pada pria tersebut untuk berhubungan ranjang. Nanti hadiahnya adalah Pak Kimara akan diajak
diajakin pulang guna menjenguk para cucu yang sudah dirindukan. Lagi-lagi ditolak, tapi kali ini si Porga jauh lebih kasar dan memaksa. Kimara sempat bilang bahwa hasrat dan nafsunya sudah tidak ada lagi, namun ternyata Porga tidak kehabisan akal sampai membeli obat perkasa secara online, lalu maksa diminum 3 tablet sekaligus sampai Kimara mual dan pusing-pusing. Mungkin ada dari kamu yang mikir kenapa si Porga malah ngajakin buat berhubungan badan, karena di otaknya terlintas untuk hamil lalu punya anak keturunan Monisopea supaya dapat harta warisan dan kaya sampai 7 turunan. Kan zaman sekarang pembuktian harus pakai tes DNA, jadi seandainya dia nanti melahirkan bisa terbukti bahwa itu adalah darah daging dari Pak Kimara. Pada Rabu malam tanggal 10 April 2019, Porga sengaja tidur di kamar Pak Kimara yang masih memegangi kepalanya karena pusing setelah menelan pil kuat. Beberapa kali perempuan itu ngajak bercumbu, namun ditolak karena sepertinya lelaki tersebut tahu niatan si suster. Dipaksanya terus, bahkan kemudian Porga mencet-mencetin anu si kakek supaya hidup dan ternyata emang berhasil tegak karena efek obat. Kimara mencoba teriak, namun suaranya nggak bisa keluar, hanya terdengar seperti orang yang menggumam tidak jelas. Tapi suara tersebut berhasil didengar oleh salah satu perawat lainnya bernama Ratana Cheang, usia 32, yang masuk ke kamar lelaki itu dan sempat bertanya ada apa. Porga bilang nggak ada apa-apa, semua aman, cuma Pak Kimara lagi batuk aja. Makanya kemudian Ratana pun keluar lagi. Sekitar 2 jam setelahnya pada pukul 1 dini hari, jadi udah masuk ke Kamis tanggal 11 April 2019, ternyata Ratana mendengar suara aneh lagi dan segera masuk ke kamar Pak Kimara. Jadi kamar di panti emang tidak ada engsel dari dalam, supaya para penghuni yang sudah pikun tidak mengunci diri dalam kamar, takutnya kenapa-napa. Masuklah Ratana ke sana dan melihat suster Porga tanpa pakaian sedang berada di atas tubuh Kimara yang nampak kesakitan dengan wajah meringis. Kedua tangan kakek tersebut diikat kiri dan kanan ke tiang kasur dengan tali hingga sulit melawan. Dengan segera Ratana menarik tubuh Porga dari atas Pak Kimara yang dengan cekatan. Malahan Porga menjambak rambut Ratana. Saling menjenggut dan cakar-cakaran pun terjadi hingga suara gaduh mulai terdengar kemana-mana. Sampai 3 perawat lain dan seorang petugas keamanan masuk. Namun terlambat karena Porga sudah tersungkur di lantai dengan luka pada bagian pundak serta perut. Dia diserang oleh Ratana yang menggunakan pisau buah yang ada di meja Pak Kimara. Porga memang sempat menjalani masa perawatan di Rumah Sakit Royal Phnom Penh. Namun sayangnya 6 hari kemudian, suster itu menghembuskan nafas terakhir pada Rabu malam tanggal 17 April 2019. 6 hari saat masih dirawat kemarin, ternyata Porga sempat memberi kesaksian pada polisi dan pihak keluarga dari Pak Kimara mengenai perbuatannya terhadap lelaki tua tersebut. Mungkin suster itu punya firasat bahwa nyawanya tidak akan tertolong sebab luka yang diderita cukup parah. Makanya dia jujur mengenai tujuan menggagahi Pak Kimara. Dia jujur mengenai rencana jahatnya untuk dapat keturunan keluarga Monisopea agar anaknya kelak diwarisi banyak harta. Dia jujur membeli banyak obat kuat supaya kakek Kimara bisa tegang walau pikirannya menolak Porga, serta bagaimana perkelahian di malam itu saat dia sempat melukai bibir dan pelipis suster Ratana. Ini semua kesalahannya dan berharap apapun yang terjadi akibat ulahnya bisa dimaafkan dan jangan hukum teman kerjanya tersebut karena Ratana sudah melakukan perbuatan yang benar dengan menyelamatkan Kimara dari niat jahatnya. Banyak yang membela Ratana bukan hanya dari teman sesama medis, melainkan pihak keluarga Pak Kimara serta LSM pembelaan perempuan. Dia selama ini bekerja dengan rajin serta jujur dan tidak pernah menimbulkan keributan, apalagi melukai orang lain. Peristiwa itu murni pembelaan diri karena diserang duluan dan dilakukan untuk melindungi Pak Kimara karena memang itu adalah tugasnya. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 5 November 2019, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Kota Phnom Penh negara Kamboja menyatakan bahwa Ratana Cheang bersalah atas dasar pembelaan diri dan menyelamatkan pasien.
Dia terkena tuntutan tingkat 2 hingga menerima hukuman 12 tahun penjara. Banding dilakukan setelah pandemi pada bulan Juli 2022 dan vonisnya pun berkurang menjadi 5 tahun kurungan. Dikurangi masa tahanan 3 tahun serta remisi berbuat baik, makanya langsung dibebaskan pada September 2022. Bahkan dia mendapat hadiah uang dari anak-anaknya Pak Kimara atas perbuatan baiknya. Dan kalau kita mundur pada saat pandemi, ternyata Pak Kimara terkena virus yang merenggut nyawanya di bulan Desember 2020. Bagaimana menurut kamu? Apakah Suster Ratana harusnya dipenjara padahal kan dia mencoba menyelamatkan salah satu pasien di panti jompo? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.